Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Begini ya, ini secara berjamaah dalam sejarah Indonesia itu kekuatan-kekuatan politik itu mencoba menarik-narik tentara ke pihak mereka. Oke, contohnya banyak sekali. Kalau saya boleh memberi contoh-contoh, ya, yang semua kita tahu kejadian akibatnya. Pertama yang gampang kita ingat adalah ketika Gestapo itu ada pasukan Cakrawirawa yang dipakai oleh Untung untuk melancarkan Gestapo. Pasukan-pasukan yang dipakai Untung itu adalah yang dibawa dari Jawa Tengah, ya, di Banteng Raiders. Itu kebanyakan berasal dari Laskar Minyak di zaman revolusi kiri. Oke, merah itu dipakai untuk Gestapo. Lalu di Jawa Tengah, persoalan yang muncul di Jawa Tengah setelah Indonesia merdeka, itu ada batalion 426, ya, yang itu memerlukan operasi dari Diponegoro untuk mengatasinya. Siapa ini orang-orang 426? Ini adalah bekas Hizbullah. Oke, yang tadi itu bekas Laskar Merah, yang ini adalah bekas Hizbullah. Ketika terjadi peristiwa 17 Oktober di Jakarta, itu 52 ya, 52 ya. Itu banyak perwira-perwira Siliwangi atau perwira-perwira yang berasal dari Siliwangi, baik di MBAD atau di KMKB Jakarta, ya, itu adalah orang-orang binaan Syahrir di zaman Jepang, PSI. PSI, ya. Lalu Gestapo lagi, perwira-perwira TNI yang terlibat Gestapo itu banyak sekali binaan Syam Kamaruzaman yang adalah veteran pemberontakan Madiun tahun 48 yang tidak sempat dibersihkan karena setelah peristiwa Madiun itu Belanda menyerang menduduki Jogja. Pak Dirman menganjurkan kita semua beramai-ramai berperang melawan Belanda. Lalu setelah Belanda selesai perang, tidak ada kesempatan untuk melakukan pembersihan di dalam tentara. Masuk saja semua di TNI. Jadi bekas-bekas Madiun itu banyak di dalam TNI. Inilah yang memfasilitasi kerja Syam Kamaruzaman membina perwira-perwira yang kemudian dipakai untuk Gestapo. Nah, apa yang mau saya katakan dengan ini? Sejarah tentara kita itu adalah sejarah godaan dari otoritas sipil, golongan sipil, termasuk otoritas sipil juga. Kenapa? Ini saya kira karena persoalan yang mendalam adalah pertama, bangsa ini adalah fragmented society yang saya uraikan berkali-kali di mana-mana, panjang lebar. Karena fragmented itu
tidak bisa percaya satu dengan yang lain. Saya selalu ingat ucapan Jenderal Simatupang almarhum. Beberapa waktu sebelum meninggal saya interview. Yang saya ingat betul ucapan beliau begini. Seandainya PNI dan Masyumi setelah pemilu 55 bisa bekerja sama, tidak perlu ada dui fungsi. Artinya, kalau sipil bisa mengatur negeri, nggak perlu ngajak-ngajak tentara. Nah, itu yang terjadi. Usaha-usaha kekuatan sipil mengajak tentara, itulah saya kira yang mendorong Nasution berpidato jalan tengah. Nggak bisa dihindari. Begitu ya. Nah, harus diingat, jalan tengah itu bukan dui fungsi. Yang membuat dui fungsi itu adalah Bung Karno. Kenapa? Bung Karno menarik tentara masuk ke dalam Golkar. Bung Karno melihat potensi tentara sebagai kekuatan politik yang sebenarnya sudah ada sejak Indonesia merdeka. Sekalian saja dicarikan bentuk oleh Pak Nas, namanya jalan tengah. Mengapa jalan tengah? Mengapa tidak kudeta? Ya karena orang-orang ini adalah orang-orang terdidik yang pada dasarnya berpikir civilian supremacy. Tapi ada satu keadaan yang tidak memungkinkan civilian supremacy. Cari jalan tengah. Tidak seperti Latin Amerika, juga tidak seperti tentara di Barat. Ada peranan politik tentara. Yang melegalkan peranan politik tentara itu adalah Bung Karno lewat doktrin kekaryaan. Karena tentara menjadi salah satu angkatan karya dalam golongan karya yang diciptakan Prof. Salim ya. Pak Harto maksudnya ya, bukan Bung Karno ya, tadi yang doktrin kekaryaan tadi. Bung Karno. Bung Karno. Oh, okay. Bung Karno. Bung Karno bukan Pak Harto. Pak Harto itu overhaul sekber menjadi golongan karya itu ketika penyederhanaan partai-partai, 2 partai, 1 golongan karya. Itu adalah alatnya pemerintah Orde Baru. Ya, silakan. Jadi tentara di dalam Golkar, doktrinnya adalah dui fungsi, itu dipakai oleh pemerintahan otoriter Orde Baru, to be precise, Pak Harto, tugas Golkar itu menduduki kursi-kursi DPR dan MPR untuk menciptakan kesan bahwa Orde Baru itu demokratis. Tapi sebenarnya ya, Pak Harto itu juga menggunakan tentara. Jadi ada kesinambungan dari zaman revolusi, usaha rebutan tentara. Itu Pak Harto juga terlibat. Karena pada mungkin di mic-nya di on kan, Prof. Salim. Oke. Jadi saya suka jadi hilang ingatan saya kalau terganggu begitu. Jadi artinya jadi begini, orang suka mengatakan partainya Pak Harto itu adalah Golkar. Salah. Partainya Pak Harto itu partai terkuat di Indonesia, mungkin partai terkuat. Gimana? Kedengeran? Kedengeran, Prof. Ya, baik. Saya terus. Jadi bisa kita lihat Orde Baru itu adalah berhasil untuk bertahan lama karena Pak Harto ini kok jadi double suara saya kembali lagi. Karena Pak Harto berhasil menguasai tentara.
Soekarno gagal dengan memasukkan tentara ke golongan karya. Sebenarnya Bung Karno ingin menguasai tentara. Anda lihat cerita mengenai bagaimana Bung Karno berhasil menjadikan Omar Dhani Angkatan Udara sebagai anak emasnya. Tidak berhasil di Angkatan Laut. Karena Marta Dinata adalah temannya ya Nasution dari zaman Jepang. Gitu ya. Nggak berhasil Bung Karno. Yang berhasil Pak Harto. Dia menggunakan doktrin dui fungsi dan dia tampil sebagai personifikasi dui fungsi itu. Tentara sendiri diatur-atur saja oleh Pak Harto. Yang berkuasa adalah Pak Harto. Nah, ini juga harus dimengerti untuk melihat terjadinya reformasi. Tadi sudah diuraikan sebagian oleh Pak Agus. Reformasi TNI tahun 2000. Ada dua hal yang bisa segera kita sebut sebagai penjelasannya. Pertama, tadi Pak Agus sudah menyebut itu, tentara yang reformasi tahun 2000 itu bukan pejuang 45. Mereka tentara profesional. Tidak ada ikatan-ikatan seperti generasinya Pak Harto yang merupakan sambungan dari generasinya Jenderal Sudirman, Nasution dan sebagainya. Ini adalah generasi muda dididik secara profesional, ya. Dan bagi mereka aneh itu praktek-praktek tentara dipakai oleh Soekarno di zaman Orde Baru. Itu salah satu faktor yang mudah bagi mereka untuk melepaskan dui fungsi. So, dui fungsi itu tidak ada artinya apa-apa sebagai kekuatan tentara. Itu dipakai untuk menjadikan tentara sebagai alat dari kekuasaan. Begitu. Jadi begitulah kita mengerti bagaimana selalu ada usaha untuk menguasai tentara. Saya kira sekarang orang mengeluh, polisi juga berada dalam posisi itu karena posisi sekarang, zaman sekarang ini, polisi itu sudah menjadi dirinya sendiri. Artinya begini, di zaman dui fungsi, polisi itu junior partner, senior partnernya TNI. Sekarang polisi sudah menjadi kekuatan lepas dari kontrol TNI. Dulu kan Panglima ABRI kan polisi nggak pernah. Yang pernah tuh zaman Orde Baru selalu Angkatan Darat. Senior partner. Sekarang dia menjadi dirinya sendiri, kekuatan tersendiri dengan alat-alat berkuasa yang penting. Misalnya sekarang itu salah satu alat yang dipakai oleh polisi kan baris krim itu senjata ampuh dari polisi. Polisi itu bisa menjadi alat untuk mengkriminalkan orang, lawan politik penguasa, bisa juga dirinya sendiri mengkriminalkan orang-orang yang dianggap merupakan ancaman bagi hegemoni polisi. Oke. Dalam hal seperti inilah muncul macam-macam soal. Banyak keluhan. Saya ini guru besar ilmu politik, mengajar di polisi dan Universitas Pertahanan. Saya menghadapi banyak sekali pertanyaan mengenai itu. Sebagian pertanyaan itu sudah dijawab Pak Agus tadi. Jadi saya nggak perlu mengulangi lagi. Yang saya mau tekankan, kalau saya salah Pak Agus, harap dikoreksi. Tentara itu, militer itu bergerak atas keputusan politik. Polisi tidak. Polisi kalau di tengah jalan ketemu copet, dia nggak perlu lapor kepada Pak Presiden. Pak Presiden ada copet, bisa ditangkap apa enggak? Nggak perlu. Sudah standing prosedur dari polisi melakukan itu. Tentara tidak bisa. Ada tugas-tugas dalam negeri tentara, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Tapi itu tidak otomatis. Harus ada keputusan politik pemerintah. Nah, di mana kekuasaan politik itu adalah di tangan orang yang dipilih rakyat. Paling tinggi itu adalah presiden. Dan kemudian ada aturan ke bawah. Jadi, kalau ada kritik
kalau ada keluhan terhadap tentara dianggap atau dipandang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan aturan-aturan yang tadi dijelaskan Pak Agus, maka sebenarnya orang nggak usah mengeluh, tidak perlu ribut. Mereka harus mengeluh kepada pemerintah. Tanya pada pemerintah. Misalnya saya ditanya di kelas saya, Pak, dulu dui fungsi tentara, kok sekarang polisi? Saya bilang, baik di dui fungsi zaman Orde Baru maupun sekarang ini, itu semua gerakan itu, keputusan itu, kebijakan itu adalah keputusan politik pemerintah. Ya, jadi misalnya banyak polisi yang menduduki jabatan-jabatan non-polisi, macam-macam. Oke. Apa yang harus rakyat lakukan? Rakyat tanya kepada DPR, ini ada apa ini? Lah DPR harus memanggil pejabat-pejabat yang berurusan, berkepentingan dengan kebijakan yang dikritik, yang dikecam, yang dipertanyakan rakyat. Jangan mengeluh di depan publik. Ya boleh mengeluh, tapi itu tidak selesai kalau kita cuma mengeluh-mengeluh saja. Pergilah kepada parlemen dan tanya. Misalnya kalau ada tentara yang melakukan tindakan yang dianggap seperti yang sudah dijelaskan Pak Agus tadi itu bertentangan dengan aturan yang ada, tanya DPR. DPR belum tentu tahu, dia harus cari pejabat yang berurusan dengan itu. Apakah dia minta Panglima TNI atau dia minta Menteri Pertahanan. Saya tidak tahu betul hubungan antara Menteri Pertahanan Indonesia dengan TNI. Kayaknya itu tidak subordinate. Kalau di Amerika jelas, Menteri Pertahanan itu adalah tangannya Presiden untuk mengelola pertahanan. Apakah di Indonesia seperti itu? Saya nggak jelas itu buat saya. Oke. Tapi bagaimanapun, DPR harus bisa membawa pemerintah, memberi penjelasan kepada DPR untuk nanti disampaikan kepada rakyat. Jadi nggak usah susah-susah. Tanya aja DPR. Komisi apa yang mengurusi polisi? Tanya. Mestinya DPR itu membawa ke DPR pejabat-pejabat yang berurusan dengan polisi. Tanya kepada mereka, kenapa ini polisi banyak di jabatan-jabatan bukan polisi? Atau kalau tentara, ini kok ada pekerjaan yang mestinya bukan urusan tentara, kok diurusi tentara? Panggil Panglima TNI tanya. So, saya nggak tahu apakah Menteri Pertahanan terlibat, bisa ditanya oleh DPR sehubungan dengan tindakan-tindakan tentara yang seperti dijelaskan Pak Agus tadi itu melanggar. Jadi nggak usah ribut. Manfaatkanlah DPR kita itu. Yang menyedihkan buat saya sayangkan ketika orang mulai ribut, DPR diam-diam saja. Mestinya dia mengambil inisiatif, panggil Panglima. Pak, Bapak Panglima ini ada begini, masyarakat mengeluh. Coba Bapak jelaskan. Penjelasan itu akan sampai masyarakat melalui media pers. Jadi jelas. Jadi Panglima TNI dengan pertanyaan-pertanyaan DPR itu dia dididik untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada di negeri ini, baik yang mengatur tugas fungsi TNI maupun tugas dan fungsi polisi. Jelas. Jadi jangan kita ribut-ribut, padahal aturannya sebenarnya ada. Sekali lagi, saya ingin mengulangi kesedihan saya. Kenapa kok tidak ada cerita DPR? Yang saya tahu loh, mungkin saya nggak tahu. Ada yang saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu karena saya baca koran tiap hari, nonton TV tiap hari, saya belum lihat DPR memanggil Panglima TNI atau memanggil Menteri. Ini juga menyatakan dukungan. Enggak, saya nggak bicara soal dukungan. Yang saya katakan perlu penjelasan. Negeri ini kan ada yang mengatur.
Oke. Kalau Panglima, kalau TNI menurut saya lebih gampang, menurut saya Panglima TNI yang dipanggil ke DPR. Sebab yang paling tinggi keputusan politik itu kan presiden. Kalau kita seperti cara negara lain, seperti cara Amerika, ya Menteri Pertahanan dipanggil. Itu gimana kau mengurus tentara itu? Kok dia mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaannya? Begitu. Nah polisi juga begitu. Tanya itu, siapa yang bertanggung jawab pada polisi? Persoalannya kita tidak ada menteri yang mengurus polisi. Apa presiden? Karena polisi kita ini kan langsung di bawah presiden. Apa presiden harus dibawa oleh DPR untuk datang ke DPR menjelaskan kenapa banyak perwira polisi menduduki jabatan-jabatan bukan jabatan polisi. Harus dijelaskan. DPR harus tanya. Cuman masalahnya kalau polisi, siapa yang mau diundang ke DPR? Di bawah siapa polisi itu? Kalau nggak salah tadi, Pak Agus juga sudah menyebutkan itu. Kalau saya sudah lama, awal reformasi sudah berbicara, polisi itu dalam sejarah Indonesia, pernah polisi itu di bawah menteri. Dan itu lebih rapi. Karena kalau di bawah presiden, lah kan repot. Bolak-balik presiden diundang ke DPR membicarakan polisi, harus ada menterinya yang bertanggung jawab. Saya nggak ngerti kenapa dalam susunan ketatanegaraan kita sekarang itu polisi langsung di bawah presiden. Kenapa tidak ada menteri? Dulu pernah di awal tahun 60-an Jenderal Nasution itu jabatannya adalah Kasat MKN. Kasat ya, Kasat Kepala Staf Angkatan Darat. MKN itu Menteri Keamanan Nasional. Di bawah beliau itu polisi masuk. Kalau nggak salah imigrasi, kejaksaan masuk. Itu dulu di bawah menteri. Dan berubah kemudian terjadi sentralisasi, ya ditempatkan di bawah ABRI. Jadi polisi di bawah ABRI. Tapi andai kata masih seperti itu sekarang, cukup Panglima ABRI dipanggil, ditanya, karena dia membawahi polisi. Sekarang polisi tidak dibawahi oleh siapa-siapa, langsung kepada presiden. Jadi mengulangi apa yang dikatakan oleh Pak Agus Wijoyo tadi, saya mau mengatakan dari dulu saya sangat mendukung agar polisi itu ditempatkan di bawah menteri. Jangan ikut-ikut itu Amerika apa menteri ada kementerian yang dibikin setelah 9/11. Saya bilang tidak. Indonesia itu sudah ada MKN tahun 60. Itu Twin Tower yang dibom itu tahun berapa? Ini kan baru aja. Kita lebih dulu sudah punya kementerian itu. Tapi ya dalam proses terjadi perubahan. Jadi itu kira-kira yang mau saya sampaikan supaya kita memanfaatkan aparat-aparat legal untuk membicarakan persoalan yang menarik. Ya menarik loh. Polisi banyak menjadi komisaris lah, menjadi ini. Ya itu keputusan presiden, ya boleh aja. Tapi dijelaskan dong kepada rakyat. Ada Pangdam yang mau menurunkan poster dan mengatakan mau membubarkan atau merasa boleh membubarkan atau berharap dibubarkan, nggak jelas kalimatnya. Suatu ormas. Nah itu harus ditanyakan, apakah tentara punya hak untuk itu? Kalau tentara merasa itu ancaman, dia laporkan dong kepada pemerintah. Karena dia kan di bawah presiden. Dan dia mempunyai alat-alat intelijen. Data-datanya kumpulkan, Panglima TNI bicara sama presiden. Pak, ini ada ancaman begini. Jangan bertindak sendiri-sendiri dan itu membingungkan masyarakat. Membuat orang-orang berdebat mengenai apa itu melanggar aturan apa tidak. Masa kerja kita ribut itu aja. Sedihnya pula saya ulangi lagi, DPR tidak berbuat apa-apa. Mestinya tanpa diadukan. DPR itu memanggil pejabat yang berkepentingan karena di kepentingan umum mempersoalkan itu. Jadi Panglima TNI dipanggil, ditanya,
ini ada kejadian begini, benar nggak ini? Menurut aturan TNI itu benar apa tidak? Kalau tidak, apa posisi orang itu? Berbuat salah. Kalau dia berbuat salah, ada hukuman apa enggak? Kalau dihukum, apa dasarnya? Dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi menurut saya, di Indonesia ini, banyak soal bisa kita atasi, tidak usah debat panjang, kalau kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Gitu. Itu kira-kira yang penting saya kemukakan. Sebagian besar saya sudah tertolong oleh Pak Agus Wijoyo tadi, bagus uraiannya, jelas. Saya cuma memberikan tekanan politik karena saya melihat persoalan ini lebih merupakan persoalan politik daripada soal hukum dan teknis militer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.